Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayu Shima dimanapun panjenengan berada. Kali ini Kibayu akan membahas terkait dengan masalah gaib. Luar biasa sekali. Yakni tentang masalah ruh, sahabat. Ruh di mana memang kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad atau lebih luasnya manusia setelah masa-masa kenabian, setelah masa-masa para penunjuk jalan untuk kita bisa sampai kembali nantinya ke haribaan yang maha kuasa. Ini terkait dengan masalah ruh ini memang sangat-sangat sensitif ya. Artinya ketika para orang-orang Yahudi dari Madinah bertanya pada baginda Nabi terkait dengan masalah ruh, Nabi lama sekali menjawabnya. 1 jam beliau meminta kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah tentang masalah ruh ini. Nah, lama orang-orang Yahudi bertanya terkait dengan masalah ruh. Akhirnya turunlah surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ini bahwasanya ketika hambaku bertanya tentang masalah ruh, maka sampaikanlah pada mereka terkait dengan masalah ruh ini urusanku, urusan Allah ya. Kalau kita sebagai hambanya, sebagai umat baginda Rasul diberi ilmu tetapi hanya sedikit ya. Hanya sedikit ilmu yang diberikan khususnya terkait masalah ruh. Berarti pemahamannya ini udah urusan Allah. Namun demikian yang kecil ini, yang sedikit ilmu yang diberikan kepada kita terkait dengan masalah ruh ini akan kita kuak bersama-sama, akan kita pelajari bersama-sama, di mana memang awalnya kita semuanya ini yang manusia punya jasad yang kasar ini awalnya adalah merupakan dari ruh ya. Kita bisa hidup seperti ini, kita bisa berbicara, kita bisa bergerak, kita bisa aktivitas apapun karena ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya ya jasad yang tidak akan bisa apa-apa. Nah, jauh sebelum roh itu ditiupkan ke jasad kita, di sana sudah di suatu tempat yang namanya alam ruh, sahabat. Berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun ya, di alam ruh itu berkumpul di sana. Kemudian kalau kita manusia, setelah ibu kita mengandung ya, selama 40 kali 3, kemudian Allah yang Maha Kuasa itu memerintahkan pada malaikat untuk meniupkan kepada janin yang usianya sudah 120 hari ini, kepada ruh itu ditiupkan, fayang fuhu fi ruh ya. Ibu-ibu yang mengandung itu pasti paham ketika sudah usia kandungannya sekian, maka ada gerakan-gerakan tanda-tanda kehidupan. Nah, sahabat Kibayu Shima, perjalanan kedua itu ya, alam kandungan, dari alam ruh ke alam kandungan. Kemudian setelah itu ke waktu yang telah ditentukan, lahirlah kita. Roh itu bersama dengan jasadnya dalam proses berikutnya menjadi manusia dewasa, menjadi tua dan mati.
Itu pun kalau sampai tua ya, ada yang baru lahir mati, ada yang masih di kandungan mati, ada yang dewasa, ada yang masih remaja, ada yang sudah tua renta belum mati-mati ya. Itu urusan Allah memang ya. Kita tidak bisa untuk mempercepat kematian itu dan tidak bisa mengundurkan kematian itu. Luar biasa sekali. Nah, setelah mati maka roh ini kembali ke haribaan Allah, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sebelum sempurna kembali ke sana, kembali ke alam yang terakhir, itu singgah dulu kita di alam kubur atau alam barzah. Lamanya seberapa lama ya? Lamanya bisa jadi berjuta-juta tahun ya, karena akhirnya nanti dunia ini akan fana, dunia ini akan hancur, yang namanya kiamat sughro, kiamat kubro ya, kiamat besar, hancur semuanya. Ini ilmiah sekali karena batu-batuan tanah yang ada di dunia ini mengandung partikel-partikel yang pada saat tertentu akan hancur. Nah, itu berdasarkan penelitian dari NASA ya, akan hancur, yang dinamakan dengan kiamat kubro. Nah, singgah di alam barzah, singgah di alam kubur. Kayak apa kalau di alam kandungan kita tidak ingat ya, waktu di perut ibu kita tidak ingat. Yang kita ingat sekarang ini kita di dunia seperti ini, di dunia dengan beraneka macam kegiatan, dengan beraneka macam fenomena, dengan berbagai macam misteri. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang menangis, ada yang tertawa, sebagainya dan sebagainya. Waktu kita di dunia dan di alam barzah ini kita tidak tahu ya, kita tidak tahu melihat secara mata kepala, tidak bisa menyaksikan secara badan kasar ini, tetapi banyak hadis, banyak cerita para ulama, banyak cerita para ustadz mubaligh itu yang menceritakan, yang tentunya dasarnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas dan seterusnya. Diceritakan di alam barzah atau di alam kubur itu ada dua kemungkinan ya. Ima raudhatun min riyadil jinan wa ima hufratun min hufarin niron. Ada kalanya dirasakan nikmat seperti di taman surga, ada kalanya selalu dan selalu disiksa dan disiksa. Seperti beberapa jurang dari jurang-jurang neraka. Itu yang menjadi keyakinan adalah di hati kita masing-masing, di nurani kita masing-masing ya. Kalau kita beriman tentunya kita siapkan untuk ke sana, milih yang surga atau neraka, milih yang taman surga atau yang taman neraka, pilih yang nikmat atau pilih yang diadab, monggo. Itu di alam barzah, lama sekali menanti satu hari yang namanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Nah, kemudian dibangkitkan seiring dengan keimanan kita, malaikat Israfil ya, malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Yang kedua ini ya, setelah hancur semuanya, tiupan yang kedua adalah bangkitnya semua kita dari alam kubur. Bangkitnya ya tidak ganteng seperti waktu kita di dunia, tidak cantik seperti kita di dunia. Ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik, ada yang sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian kita dibawa ke suatu tempat yang namanya mahsyar ya sahabat, digiring di mahsyar dengan berbagai macam bentuk rupa kita. Nah, di mahsyar nanti ada syafaat ya, ada pertolongan dari baginda Nabi, ada pertolongan yang utmah, ada pertolongan yang besar sekali diberikan pada umat-umatnya yang tentunya ya mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan menjadi apa yang menjadi larangan-larangannya terkait dengan ajaran yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Nah, setelah syafaat itu ada perjalanan lagi ya, perjalanan untuk menuju ke sirat ya. Sirat atau apa itu,
jembatan ya. Menuju ke jembatan itu kita ada sebuah bengawan, ada sebuah danau ya, banyak sekali danau yang suka puasa di bulan-bulan tertentu. Ada ada danau Rojab, ada danau yang nikmatnya melebihi susu, ada yang manisnya melebihi madu, sebagainya dan sebagainya. Setelah kita menuju dari syafaat menuju ke Sirat, di sana ada mizan ya, roh kita ditimbang di sana, kemudian menuju ke Sirat itu yang terakhir finishnya adalah di alam akhirat nanti ya, hanya salah satu di antara dua. Yang satu boleh di neraka, yang satunya boleh di surga. Apa yang menjadi tolak ukur ini? Yang menjadi tolak ukur di surga atau di neraka, disiksa atau dikasih nikmat oleh Allah, itu tergantung amal perbuatan kita ya. Karena di dunia ini majru'atul akhirah. Di dunia ini kita menanam yang nanti akan kita panen di akhirat. Monggo pilih panen yang mana. Mudah-mudahan roh kita nantinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke hariban Allah dengan keadaan yang husnul khotimah. Nanti kita dibangkitkan dari alam barzah, kita bangkit dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tampan, dengan wajah yang cantik, bagaikan rembulan, bagaikan bulan di tanggal 15 kal badrun. Kemudian kita berjalan menuju ke haud, berjalan menuju ke danau, mendapat syafaat, kita naik ke berjalan di Shiratal Mustaqim, tujuan kita menuju ke surga. Itu harapan kita semuanya. Yuk bersama-sama kita urutkan perjalanan hidup kita, roh kita, jasad kita kayak apa, sampai kita nanti bersama-sama di surga. Yuk bersama-sama tetap semangat bersama kita semuanya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85 menjelaskan bahwasanya ruh itu adalah perkara Tuhan. Ketika umat Muhammad bertanya tentang masalah ruh, maka ilmu tentang itu sedikit adanya. Alam ruh sahabat, mula pertama kita semuanya, ruh kita berkumpul dalam sebuah alam yang namanya alam ruh. Kandungan ibu kita 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, fayang fuhu fi ruh. Lahirlah kita, aktivitas kita, kegiatan kita, mulai pagi hingga pagi berikutnya, ada kita bekerja, ada kita bercengkrama, ada kita berbahagia, ada kita bertamasa, ada kita semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini yang pada akhirnya kita sakit. Fisik kita, tempat di mana roh menempel, sudah tidak lagi kuasa. Akhirnya kita berpisah, ruh dengan jasad kasarnya yang disebut dengan kematian, yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita pungkiri. Terkuburlah jasad kita di kuburan, roh kita di alam barzah, ruh kita di alam penantian, saat di mana kita nantinya akan dibangkitkan dari alam kubur. Kita bangkit dari alam kubur ini sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan di dunia, yang bersama-sama tidak
pandang bulu, siapapun kita akan dikumpulkan di sebuah alam yang namanya padang mahsyar, menanti kita untuk bergiliran, ditimbang amal kebajikan kita, ditimbang amal kejelekan kita, yaumul misan atau hari kiamat. Yang selanjutnya, syafaat yang diberikan oleh baginda Rasul, atau kita memang tidak mendapatkan pertolongan, kita harus melalui sebuah jalan lorong yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Ada kalanya kita langsung menuju ke surga, ada kalanya harus singgah ke neraka sesuai dengan hasil timbangan amal-amal yang telah kita berbuat. Mudah-mudahan kita di surga bersama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Kibayushima agar channel Kibayushima ini tetap terus memberikan informasi-informasi positif kepada seluruh sahabat Kibayushima dimanapun sahabat berada. Terima kasih atas kebersamaan.